Asik, ketemu lagi coy, kita ini season keempat tentang sharing firman. Kenapa Kak Mongol milihnya sharing? Karena sharing sifatnya tidak menggurui. Jadi sharing sesuatu yang terjadi dalam hidup kita kepada orang yang mungkin punya masalah yang sama dengan kita, dan dia bisa berkaca dari kita yang telah memenangkan pertempuran tersebut gitu. Kayak kan orang mau bilang, wah Kak Mongol kayaknya Kak Mongol enak ya jadi artis gitu. Nah orang kan selalu ngomongnya enak jadi artis, tetapi orang kan nggak tahu untuk menjadi seorang artis tidak serampangan, tidak segampang yang kita pikirkan. Ada banyak hal yang harus kita pelajari dalam dunia entertain, tentang ketepatan waktu, tentang apa ya, kesabaran, tentang harga diri kita yang harus kita junjung tinggi, tapi bukan berarti akhirnya menimbulkan kesombongan, tidak. Tetapi banyak hal yang harus kita lakukan untuk membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan orang lebih cenderung melihat bahwa Kak Mongol jadi artis, tapi orang belum pernah tahu untuk mencapai tingkatan seperti Kak Mongol harus melewati fase yang luar biasa. Kak Mongol tidak serta-merta nyampe Jakarta langsung artis, tidak. Kak Mongol butuh berjuang. Dari tahun 2000-an Kak Mongol harus berjuang di Jakarta, mulai dari jualan koran, mulai jadi rumah makan Padang, kerja di pecel lele, mulai kerja di pasar baru di desain grafik, mulai lagi kerja jualan kartu telepon 147, ikut multi level marketing, semuanya Kak Mongol lakukan. Terus bangun manajemen, terus jadi personal asisten pribadi dari Brother Dearly Idol. Jadi fase yang terjadi, fase-fase itulah yang mendidik Kak Mongol menjadi seperti sekarang. Tetapi satu hal yang Kak Mongol pegang adalah Kak Mongol tidak pernah mengkhawatirkan tentang apapun. Selama Kak Mongol hidup di DKI Jakarta, selama Kak Mongol hidup sebelum jadi artis, Kak Mongol gak bisa berharap pada siapapun, gitu. Karena hidup di Jakarta, hidup berjuang. Hidup di Jakarta tidak serta-merta, oh kita punya om ini, kita pe om jenderal, oh kita pe papa pe adik begini, kita pe mama pe adik begini. Enggak. Di Jakarta orang keluarga biasanya cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan senyumnya manis, gitu. Ntar lama-lama senyum mulai asem. Tapi tidak semua, cuman ada. Dan itu juga Kak Mongol alami. Orang nanya, kenapa sih Kak Mongol gak pernah khawatir? Karena Kak Mongol punya prinsip. Karena Kak Mongol selalu ingat, waktu Kak Mongol di Manado, Kak Mongol rajin ke gereja, dan Kak Mongol tidak pindah-pindah gereja gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di manapun Anda yang dengerin YouTube Kak Mongol, kalau Anda ingin diberkati, kalau Anda ingin bertumbuh, jangan pindah gereja. Jangan pernah, oh kita mau pindah di gereja sini Kak Mongol, situ mujizatnya luar biasa. Oh tidak, mujizat itu ada di gereja Anda juga. Karena mujizat itu berlaku atas diri pribadi masing-masing. Tidak mungkin ada mujizat rombongan. Jadi tidak mungkin 100 orang itu 100 orang semua sakitnya gigi. Beda-beda. Ada yang sakitnya mungkin sakit kepala, ada yang mungkin pongo yang lain. Jadi jangan oh ini begitu, enggak. Bagaimana caranya gerejamu bisa punya mujizat? Ya engkau sebagai jemaatnya bertumbuhlah di situ. Tanya Tuhan, tanya kepada pengerja gereja. Jadi jangan pindah-pindah, nanti kita mati ngana balik di gereja lama. Jangan. Bertumbuh itu adanya di satu tempat. Anda coba contoh, ngana mau tanam apapun, kalau potnya pindah-pindah, tumbuhan yang Anda tanam pasti akan mati. Jadi ayo bertumbuh bersama. Jadi fase lewat fase. Kenapa Kak Mongol gak pernah khawatir selama di Jakarta? Karena Kak Mongol pegang teguh firman Tuhan. Firman Tuhan kan bilang begini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya udah, berarti kita serahkan kekhawatiran. Dengan kondisi Kak Mongol dulu masih kurus, masih jangkis gitu kan, masih jangek, kurus, tinggi, najis, masih bener-bener dekil. Untuk melamar pekerjaan juga butuh waktu, butuh proses. Belum tentu kita datang langsung diterima. Pinter boleh, tapi kalau fisik tidak mendukung, tetap orang akan lebih curiga gitu kan. Tapi di saat kita tetap percaya pasti Tuhan akan beri yang terbaik, ya udah. Kak Mongol nggak pernah khawatir terhadap apapun. Nggak makan, ya udah mau gimana lagi. Kak Mongol dulu pernah 9 hari nggak makan, cuma minum doang.
Mau gimana, mau minta apa makanan, iya toh. Jadi kekhawatiran inilah yang membuat kita akhirnya menjadi agak parno segala sesuatu. Mau pergi sini, di situ ada setan ini begini. Akhirnya kita, aduh jangan Kang, kaki kong ini. Akhirnya semuanya jadi khawatir. Juga sama dengan kasus corona ini. Akhirnya kita saling mencurigai. Akhirnya kita menjaga jarak sudah terlalu berlebihan. Jadi santai Jo. Nggak usah terlalu ribet ngadepin apapun. Serahkan sama Tuhan. Kamu nggak pernah di fase nggak punya duit buat bayar kos. Mau berharap kepada siapa? Gitu? Ya udah berharap sama Tuhan aja. Kamu nggak pernah satu fase nggak makan. Tapi mau gimana lagi? Ya udah nikmatin aja. Karena hidup ini dinikmati. Buktinya orang gila aja santai bro. Makan di tong sampah, mereka ngegaler di mana-mana. Garuk kayaknya nggak mandi-mandi juga biasa aja, nggak malu tuh. Jadi kita bisa bercontoh dari hal tersebut positifnya. Tapi bukan berarti kita harus jadi orang gila juga, enggak juga. PA namanya kalau lu begitu. Jadi yo santai aja, serahkan ke lu khawatir oh Tuhan nanti kita anak ini nanti kena narkoba begini-begini. Ya udah. Kalau anak Anda mau jangan kena narkoba, ya kasih pergaulan yang baik. Suruh ikut ibadah kaum muda, ibadah pelprap, ibadah ibadah pemuda remaja. Suruh ikut, tetapi jangan terlalu dikekang, karena kalau terlalu dikekang lepas berabe urusannya. Aduh Kak Mongol kita mau kuliah apa begini-begini, aduh Kak Mongol kita begini-begini. Ya udah jangan terlalu mengkhawatirkan diri kita terlalu berlebihan. Serahkan aja sama Tuhan. Tuhan, aku lagi ngalamin seperti ini. Itulah kenapa Matius 6 Tuhan suruh masuk doa itu di dalam kamar. Karena berarti kalau bicara berdoa dalam kamar itu bicara keintiman. Kita ngomong doanya nggak berbelit-belit. Doa dalam kamar kita memperlakukan Tuhan itu sebagai ayah, sebagai sahabat, sebagai teman baik, sebagai guru, sebagai gembala. Kita bisa memposisikan Tuhan itu sebagai apa aja dalam hidup kita. Selama hakikatnya positif. Kamu kalau lagi stres, Anda nggak pernah tahu kamu kalau lagi mumet. Yang kamu lakukan ya udah di kamar sambil denger lagu. Muka boleh segini serem, tapi di saat kita di hadirat Tuhan, tahu-tahu bisa nangis. Jadi kalau Anda punya masalah, jangan cerita ke orang. Kalaupun mau diceritakan ke orang, yakinkan orang itu layak untuk Anda ceritain. Takutnya nanti berlota. Tapi kalau Anda kasihnya ke Tuhan, yang tahu hanya setan. Tapi ingat baik-baik, di saat ada hadirat Tuhan, setan gak pernah ada di situ. Gitu? Jadi santai, masuk ruang doa, nyanyi menyenangkan hati Tuhan. Pakai lagu-lagu yang luar biasa, gembala baik, bersuling nan merdu. Tuh, enak banget kan? Jadi gak usah khawatir suara lu fals, orang lu sendirian kan? Iya enggak? Jadi santai aja brother. Mau stres, mau mumet, mau apapun, Tuhan solusinya. Kan Tuhan cuman bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Udah serahkan aja, karena kalau kita juga bilang tuh, kekhawatiran kita tidak akan pernah bisa menambah sehasta umur kita. Yang ada kita game. Karena terlalu parno, semua sonimbole ini sonimbole. Khawatir nggak boleh makan nasi putih, nanti perutnya gendut, akhirnya ganti nasi merah. Padahal kan lebih enak nasi kuning bro. Itu nggak boleh makan sayur ini Kak Mongol, nanti sayur ini mengandung ini, nanti ini mencetuskan kanker, ini nanti membuat ini begini. Ya ampun bos, Kak Mongol waktu kecil di Sanger makannya sayur gedi. Kalau Anda orang Manado pasti tahu sayur gedi. Itu kalau dimasak santan, terus ditaruh kepala ikan asin, terus ditaruhin rebung sayur bulu, mama, nikmat banget. Terus ingus meleleh, nggak dilap bro, disabet bareng-bareng, nggak ada yang mati, gitu. Dimakan-makan aja, selama makanan itu halal dan mendatangkan kesehatan buat kita, ya konsumsi aja. Kalau soal hidup mati kan ditentukan oleh Tuhan. Ya toh,
Yang penting Anda tidak berbodok diri, tidak serampangan hidupnya. Nah, terus kekhawatiran kita apa lagi? Kekhawatiran dengan adanya corona, makin banyak yang aneh, apalagi di Manado ini. Ini kedatangan Tuhan semua dekat, kamu ini so begini, ini so penggenapan akhir zaman, ini so begini. Akhirnya kita khawatir segala sesuatu, kita khawatir, nggak mau di scan, nggak mau dipakein, mau dicek lewat lewat testa pakai pengontrol panas karena nanti ininya begini itu begini ini. Udah nggak usah khawatir. Tuhan pasti datang, pasti kapan waktunya nggak ada yang tahu. Terus kita juga parno, tuh Tuhan, masa kamu ngol manto so buka, terus gereja belum buka? Ya nggak usah marah. Itu pemerintah sedang lagi menggodok bagaimana caranya gereja harus dibuka. Yang paling pertama dibuka mall, ya udah. Buktinya kemarin juga Mantos udah mulai buka, ya kan? Mantos buka, tapi kalau tenan-tenannya nggak buka, belum buka semua toh. Jadi sudah serahkan sama Tuhan. Gereja buka, pasti tepat pada waktunya gereja akan buka. Berarti untuk saat ini Tuhan izinkan kita beribadah di rumah. Berarti buat apa kita beribadah di rumah? Tuhan izinkan kita mengintimkan diri kita dengan Tuhan. Itu biasanya kita ke gereja duduk paling terakhir. Sekarang kita kalau di rumah kan di dalam kamar sendiri berdoa. Taruhlah face to face berhadapan dengan Tuhan. Berarti segala sesuatu mendatangkan kebahagiaan. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Belum punya pacaran, belum punya pasangan, belum punya pacar, ya udah. Berarti Tuhan masih izinkan Anda untuk menabung. Ya tuh. Karena untuk menikah, biar le corona tetap sayang makan-makan. Ya tuh. Kalau ndak makan-makan kok orang angkat teru dan. Jadi mau tidak mau ya belajar menabung. Nggak usah khawatir ngadepin apapun. Tuhan pasti datang, pasti. Tapi kapan waktunya belum ada yang tahu. Yang kita cuman pelajari firman Tuhan bahwa untuk kedatangan Tuhan ada beberapa syarat yang harus terjadi. Dan kalau syarat itu belum terjadi, jangan dipaksa itu terjadi. Biarkanlah mengalir sebagaimana mestinya. Oke? Jadi nggak usah khawatir, nggak usah stres, nggak usah mumet, nggak usah mikir terlalu berlebihan, gitu. Jalanilah hidup, doakan, serahkan dalam doa anak-anak Anda, keluarga yang Anda sayangi, harta benda yang Tuhan kasih untuk Anda kelola, bawa dalam doa. Biar Tuhan jaga dari belalang pelompat, belalang pindahan. Oke coy, besok hari Minggu, gitu. Jangan lupa beribadah. Kalau nggak bisa ke gereja, di rumah aja. Oke? Pokoknya tetap semangat dalam Tuhan. Tetap percaya. Kemanapun kita melangkah, Tuhan pasti akan menyertai langkah kita. Apapun yang akan kita kerjakan, Tuhan pasti akan memberkati tangan-tangan yang mengerjakan. Ya toh? Jadi nggak usah khawatir. Oke coy? Kekhawatiran tidak ada dalam hidup kita. Amin. Kita ketemu lagi di season kelima. Tuhan Yesus memberkati. Damai di hati. Shalom. Nah, sekarang kita ke giveaway season. Pertanyaannya buat teman-teman semuanya adalah, kalau sabun mandi masuk toilet, yang benar toiletnya bersih apa sabunnya kotor? Ya, kamu mau tunggu jawabannya. Jawaban yang paling lucu dan unik akan kamu mau kasih hadiah sepasang sepatu. Jadi pertanyaannya, kalau sabun masuk ke dalam kloset, klosetnya yang bersih apa sabunnya yang kotor? Oke? Dan untuk subscribe yang ke 1000, pertanyaannya akan menyusul dengan hadiah luar biasa, sebuah handphone Samsung. Tipenya nanti Kang Mongol akan kasih dalam beberapa minggu ke depan. Yang pasti jangan lupa di-share, di-subscribe dulu, di-komen kalau ada yang mau dikomenin, plus kasih loncengnya. Oke? Terima kasih, saya Mongol. Muah.